Pada tahu nggak sih ternyata oyster mentah itu enak banget, seger banget guys, cobain deh beneran. Terus kemudian udang rebus dengan saus sambal yang saya racik sendiri. Ini enak juga guys, pedes, manis, seger deh pokoknya. Terus kemudian sama lalepannya juga. Akhirnya saya nyerah karena cabai yang saya masak itu banyak banget, ternyata itu di atas levelnya saya. Akhirnya saya nyerah guys. Pertama udangnya kita rebus dulu dengan air mendidih. Saya masukin jahe, serai, daun serai. Terus kemudian saya masukin gula dan sedikit garam. Kita rebus deh kurang lebih 3-4 menit. Jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang ntar kayak rasanya juga beda, udah gak seger lagi gitu. Ingat ya guys, udangnya harus seger banget, kalau bisa udang hidup. Tapi kebanyakan orang jual udang tuh kayak udang udah lama banget, itu gak enak direbus. Itu jangan salahin udangnya tapi penjualnya. Jadi kita harus benar-benar pintar pilih udang yang seger banget. Nah terus kemudian kita bikin sausnya. Ini cabai rawit suka-suka hati, kayak suka sedikit aja, seberapa sanggupnya kita, kayak ya sesuai selera kayak gitu. Terus kemudian kita masukin bawang putih. Bawang putihnya juga sesuai dengan selera kita juga. Kalau kita nggak suka bawang putih bisa di skip, dengan mungkin kita bisa taruh dengan yang lainnya kayak gitu. Terus kemudian kita masukin itu jeruk nipis, irisan jeruk nipis atau air jeruk nipis. Seberapa banyak sih jeruk nipisnya kita masukin sesuai dengan selera aja. Kalau nggak suka asam kita masukin sedikit aja. Nanti kayak ini fungsinya biar amis dari udang atau lobster oysternya hilang gitu, karena wangi dari si jeruk ini tadi. Terus kemudian bikin segar juga. Terus kemudian kita masukin gula sedikit. Ini nih yang paling penting juga nih, saya menggunakan kecap. Bukan kecap sih, ini kayak pasta gitu lah yang udah diracik. Ini dari Thailand, ini namanya apa sih, kecap ikan kayak gitu loh. Jadi wanginya itu kayak agak sedikit terasi sedikit, rasanya itu gurih, agak asin sedikit. Terus kemudian pokoknya pas deh gitu, takarannya udah pas banget. Terus kemudian saya masukin saus asam Jawa. Nih saus asam Jawa ini dari Thailand juga gitu. Kita masukinnya sesuai dengan selera kita aja. Ya tergantung dengan apa yang kita masukin pertama. Kalau terlalu banyak mungkin ya kita tambahin lagi tuh kecap ikannya tadi. Nah kecap ikan ini saya kira-kira aja ya, kayak sesuai dengan seleranya saya gitu. Bisa dikurangin, bisa tambahin sesuai dengan selera kita. Kemudian saya tambahin air biar nggak begitu kental. Ya kalau nggak tambahin air juga nggak apa-apa sih, tapi terlalu kental takutnya nanti. Sebenarnya bumbunya bisa kita atur sendiri sih, sesuai dengan selera kita lah. Kalau kita nggak suka terlalu asam ya kurangin jeruknya gitu. Kemudian kita cuper, kita hancurin. Kayak kalau bisa sih kayak pakai tumbukan gitu, apa sih namanya ya, tumbukan yang kayak lesung itu loh, kayak cobek ya, cobek ya, kayak cobek juga lebih bagus sih sebenarnya, aromanya juga lain ya. Karena cobek saya nggak ada, yang saya pakai cuper ini aja untuk ngancurin bumbu yang udah saya masukin. Terus kemudian bumbunya sesuai dengan itu aja, kira-kira udah agak sedikit halus, jangan terlalu halus banget ya, nanti rasanya tuh lain gitu, kayak apa sih, terlalu encer gitu, kayak nggak enak gitu. Jadi jangan terlalu halus ya, kayak terlihat kasar-kasar aja nggak apa-apa. Yang penting mereka nyatu ini nih dari bahan-bahan yang kita gabungin tadi, kayak biar nyatu, biar halus kayak gitu. Oh ya, kecap ikan tadi rasanya agak sedikit bau terasi ya, kayak bau terasi banget. Mungkin bisa di skip ya, jangan dipakai. Karena saya suka wanginya gitu, kayak wangi-wangi sambal terasi gitu, tapi nggak begitu bau terasi sih, kayak lebih seger sih sebenarnya. Terus kemudian kita tuangin ke dalam mangkoknya apa aja terserah, masukin tempurung juga boleh, masuk ke karung juga bebas ya. Netizen itu bebas memilih. Dan ternyata ini pedas, seger banget. Asli ini sambal saus yang saya bikin tuh enak banget, tapi agak sedikit pedas sih sebenarnya. Agak sedikit pedas, jadi saya harus ya kurangin porsi untuk makannya gitu. Jadi nggak bisa makan banyak-banyak, soalnya takut gitu. Nah terus kita tuangin ke mangkok kayak tempat cocolannya. Nah ini oysternya saya order 25 pieces. Ingat ordernya harus seger banget ya, nggak boleh order oyster yang lama. Nah ini penampakannya nih. Oyster 25 pieces, udang hampir 1 kilo. Nah udangnya saya nyobain udangnya dulu sama saus yang udah saya bikin tadi. Ternyata sausnya itu enak banget, dicocol sama udang rebus ini, enak banget beneran deh. Teman-teman boleh nyobain ya, boleh banget.
Ternyata itu enak banget guys, sumpah.
Sebentar guys, ini lagi ngambil air kehidupan. Air kehidupan atau air apalah itu. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ini jangan ditiru. Soalnya saya jangan ditiru deh, pokoknya ini nggak baik. Tapi saya suka, tapi ya yang dilarang itu kayak jangan ditiru deh pokoknya ya.
Akhirnya saya nyerah karena saus yang saya bikin itu pedes banget. Ternyata di atas levelnya saya, itu pedes banget. Mungkin bagi teman-teman kira-kira yang enak kita makan apa lagi ya. Mungkin kita bisa taruh di kolom komentar ya, enaknya besok review makan apa nih. Nanti saya cobain deh ya. Nanti saya upload ya. Apa kayak gitu, yang penting halal ya, jangan yang non halal. Tapi ngomongnya non halal, jangan yang non halal, itu yang di tangan apaan mbak? Ih, muna. Maksudnya jangan yang kayak ada babinya gitu loh. Kalau nggak ada babi nggak apa-apa. Apapun itu ya, nanti saya coba deh. Udah dulu ya guys, terima kasih udah nonton. See you, bye.